itu. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad berbeda. Mukjizatnya adalah mukjizat pendengaran dan akal. Makanya dikatakan laukunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sair. Para penghuni neraka Sair itu saking nyesalnya mereka berkata, kalaulah dulu kami itu mendengarkan Al-Quran dan mikirin Al-Quran, makunna fi ashabis Sair, maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka Sair. Kenapa? Karena mereka menutup telinga dan mereka menutup akal. Allah katakan di dalam Al-Quran lagi ketika berbicara tentang orang-orang yang menolak Al-Quran, wallam mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi uzunaihi waqra. Sesungguhnya orang-orang yang menolak Al-Quran itu adalah mereka seolah-olah nggak pernah mendengar itu, dan mereka walla mustakbiron, mereka kemudian berpaling dan merasa sombong, menutup telinga mereka seolah-olah telinganya ada sumbat. Artinya Al-Quran adalah mukjizat pendengaran. Orang-orang dulu ketika dikasih mukjizat itu mukjizat mata. Nah, kalau Al-Quran mukjizat telinga nyambung ke akal. Karena telinga tuh nyambungnya ke akal kuat sekali. Dan kita tahu bahwa di dalam penelitian apapun sains, bahwa pendengaran itu adalah pertama kali yang dikasih oleh indera yang dikasih kepada bayi. Jadi bayi itu lebih dulu mendengar daripada melihat. Dan mendengar ini penting sekali ketika dia harus berpikir sesuatu. Nah, artinya ketika kita bicara tentang Al-Quran, maka mukjizat Al-Quran adalah mukjizat pendengaran dan mukjizat akal. Mukjizat bahasa, sesuatu yang muncul dari lidah kemudian masuk kepada pendengaran. Maka tradisi Al-Quran di zaman dulu itu mengikuti tradisi orang-orang Arab yang berbangga-bangga dengan syairnya. Apa tradisi Al-Quran? Tidak pernah dibaca. Al-Quran tuh nggak dibaca, tapi Al-Quran tuh dibaca, tapi bukan pakai mata. Dibaca itu ya pakai mulut, jadi dilisankan. Dibaca lalu kemudian masuk ke telinga, lalu kemudian keluar lagi ke lidah. Artinya gini, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada mushaf Al-Quran. Karena itulah tradisinya orang-orang zaman dulu ya, dibaca dengan mulut, lalu kemudian itu didengar, dihafalkan, kemudian ditransfer lagi dengan mulut. Ini tradisi orang-orang zaman dulu, tradisi intelektualitas orang-orang Arab yang sangat mendewakan syair-syair atau sastra-sastra mereka. Nah, maka kalau kita bicara ini, kita mulai tahu apa sih sebenarnya kemudian kemukjizatan Al-Quran. Selain gaya bahasanya yang sangat tinggi yang sudah saya sampaikan kemarin, yang membuat orang Arab terbingung-bingung, gaya bahasanya itu adalah dalam bahasa Arab, tapi orang Arab bingung, dan seluruh orang-orang yang ahli itu mengatakan ini bukan syair, karena nggak mungkin manusia bisa buat kayak begini. Maka ini adalah Al-Quran. Maka di mana letaknya kemudian Al-Quran tuh kemukjizatannya? Ya gaya bahasa, balik lagi. Contoh misalnya, coba kita bahas lagi supaya lebih ngerti. Karena beberapa tayangan-tayangan kemarin itu ada pertanyaan. Jadi tolong dijelaskan lagi Ustadz, di mana letak kemukjizatan Al-Quran? Oke, coba lihat. Teman-teman sekalian, ini kita sudah jalan dari tadi sekitar 10 menit video. Dan selama 10 menit video ini, pertanyaan saya sederhana. Teman-teman bisa nggak mengulangi apa yang saya omongkan dari salam sampai dengan 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Dari salam sampai 1 menit, itu saya ngomong apa aja. Kalau ada yang bisa ngulangi, persis seperti yang saya sampaikan, persis seperti pilihan-pilihan katanya, berarti Anda luar biasa jenius. Sayangnya Anda nggak akan mungkin bisa. Jangankan Anda, saya aja nggak ingat lagi apa yang sudah saya ucapkan di awal semenjak salam sampai 1 menit berikutnya. Saya aja nggak tahu setelah 1 menit saya ngomong apa. Oh, bisa Ustaz diputar videonya? Bukan, kita nggak bicara tentang muter playback videonya. Kita bicara tentang kalau saya sudah ngomong sekarang 10 menitan, maka apa yang saya omongin dari menit yang pertama, dari menit yang ke-0 sampai menit yang pertama, itu saya sudah nggak bakal ingat lagi. Tapi Al-Quran, Masya Allah. Al-Quran coba lihat ya. Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu langsung beliau sampaikan lewat lisan beliau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Misalnya contoh, ini adalah ayat yang pertama kali turun dan itu tidak ditulis. Karena Rasulullah itu ummi, Rasulullah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ketika beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan tidak ada tradisi seperti itu di antara orang-orang Arab, maka ini kemudian sudah, ya setelah ngomong ya sudah selesai. Kayak kita ngomong dari tadi itu ya ngomong yang nguap sudah selesai karena nggak kecatat. Tapi apa yang terjadi? Saking detailnya Al-Quran itu bisa dalam tanda kutip itu kayak turunnya tuh terorganisir. Jadi kalau orang baca dari awal sampai akhir, kemudian orang bilang ini nggak mungkin kalau ini cuma diomongin tanpa ditulis. Kenapa? Karena Al-Quran tuh nggak ada editan sama sekali.
Antum ngomong mesti ada salahnya. Saya ngomong mesti ada salahnya dari tadi. Tapi Al-Quran itu dari awal sampai akhir, turunnya itu kemudian terpisah-pisah. Di antara tahun pertama turun sampai dengan tahun ke-13 turun kehidupan ke-23 turun dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari beliau berumur 40 sampai 63 itu tidak dicatat oleh Rasulullah. Tapi ternyata semuanya itu walaupun tanpa editan itu begitu indah dan begitu rapih dan tanpa pertentangan, tanpa kesalahan sedikit pun. Nah, bagaimana ini bisa terjadi kalau manusia yang buat? Nggak mungkin.